Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami mengucap syukur malam hari ini di tengah-tengah kesibukan kami menjalani segala kegiatan kami, di tengah-tengah kami bekerja pada hari Jumat ini, pada saat kami juga di perjalanan, pada saat kesibukan kami juga untuk mengurus anak-anak, mencari uang, memikirkan banyak hal, di tengah-tengah juga perdebatan kami dalam keluarga dengan pasangan kami, Engkau menyertai kami. Engkau juga yang memanggil kami percaya, Engkau yang mengumpulkan kami untuk boleh mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami mohon penyertaan dari kuasa Roh Kudus-Mu supaya persekutuan ini boleh berjalan dari awal sampai akhir dalam penyertaan Engkau. Boleh menjadi berkat bagi kami, boleh mengajar kami untuk mengerti kehendak Engkau, mengerti apa yang salah dan apa yang benar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau yang memimpin, menguasai semua, menyempurnakan acara ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kita akan langsung masuk ke acara polling ya. Dengan Aseng, Pak Santoso. Ya silakan. Ya jemaat, jadi untuk membuat sesi hari ini berbeda dengan biasanya, kita hari ini nggak ada sesi khusus untuk ceramah dari pembicara, tapi kita akan bahas hasil polling. Nah pollingnya ini kita bikin berjilid-jilid, jadi akan ada beberapa kali polling, dan saya berharap para jemaat semua berpartisipasi mengisi, oke? Dan untuk latihan, saya udah siapin satu polling khusus buat latihan. Timothy sudah bisa siapkan polling yang untuk latihan, tolong di launch ketika saya katakan launching ya. Kemudian untuk para jemaat jangan khawatir, percayalah ini disclaimer, kita tidak tahu siapa yang mengisi. Jadi tidak akan ketahuan kalian isi apa, jawabannya apa. Just be honest, nggak usah khawatir ini ketahuan nih, wah ini jawabnya si ini, nggak ada, kita nggak tahu sama sekali. Trust me, ini anonymous, ya jadi jangan khawatir soal itu. Yang kedua, ada bagian untuk cewek dan cowok. Kalau pertanyaan itu ada tulisan khusus cewek, maka yang cowok pilihlah jawaban yang saya cowok. Ya, jadi nggak bisa di skip. Jawab saya cowok sesuai dengan gendernya sendiri. Kemudian di bawahnya ada yang khusus buat cowoknya. Jadi memang ada pertanyaan yang khusus buat si cowok. Sudah siap? Kita coba latihan ya. Kita akan launching polling latihan. Sudah, saya juga akan mengisi teman-teman ya supaya nggak garing. Jadi waktu teman-teman ngisi. Sudah di launching Pak Timothy sebagai host? Yes, oke. Ini latihan polling. Teman-teman yang sudah bergabung, selain co-host dan host pasti bisa ngelihat ada pertanyaan, tolong dijawab ya. Kemudian kita submit. Waktunya nggak banyak, saya kasih 30 detik aja buat kita sama-sama. Nanti setelah semua menjawab, dan ketika saya katakan polling ditutup, maka saudara Timothy akan sharing hasilnya. Nah hasilnya itu yang bakal kita kupas bersama dengan para narasumber. Ya, jadi jangan khawatir dengan jawabannya. Oke, nggak usah malu-malu karena nggak ada yang tahu kalian jawab apa. Tapi sebisa mungkin jangan bohong juga, artinya jawab dengan sejujurnya aja. Oke, saya rasa cukup Timothy. Nah, boleh tolong di-share result pollingnya.
Oke, nah ini kita bisa lihat ya di HP masing-masing ya hasilnya ya. Ternyata cowok sama cewek berimbang loh malam ini. Yang cowoknya 46%, yang ceweknya 51%, bahkan ada yang belum merit ikutan juga. Luar biasa. Terus kebanyakan dari GKI Sunter dan ada juga dari gereja lain. So, selamat datang untuk GKI Lampung dan gereja yang bukan GKI ya. Selamat bergabung, semoga dapat berkat dari acara hari ini. Dan semua udah ready ya, masing-masing pegang satu gadget. Karena kita punya polling itu ada yang khusus cowok, khusus cewek. Sebaiknya kita bisa gadget. Oke, sudah? Kalau sudah siap, kita akan tutup polling yang latihan ini. Pak Timothy dan siap-siap dengan polling bagian pertama. Satu polling itu ada 10 pertanyaan. Kita punya lebih dari 20 pertanyaan. Menjadi ada 3 kali polling, 3 bagian. Oke? Ketika saya katakan launch, di launch, dan ketika saya katakan tutup, maka sudah selesai. 10 pertanyaan kira-kira berapa lama Pak Dana? 1 menit, 2 menit? 1 menit. Ya. 1 menit ya, oke, siap. Oke, mari kita launch Pak Timothy, let's go. Nah ini dia, yuk kita isi yuk. Ada pertanyaan berulang, jangan kaget ya, karena saya sengaja pisahin cowok dan cewek. Sepi ya. Iya, ada Kayaknya lagu pada serius nih. Seru. Pertanyaannya susah kali ya kok ya. Ini gue salah jawab lagi, cewek punya gue jawab. Bisa diperbaiki. Kalau para jemaat menemukan pertanyaannya itu wow, vulgar dan sangat provokatif, jangan khawatir. Emang itu tujuannya ya. Kita berusaha menjadi apa adanya. Ya, ini cuma Pak Aseng yang tahu nih pertanyaan-pertanyaannya, kita juga baru lihat. Kita berusaha menjaga bahkan dari pengurus biar pertanyaan rahasia ya. Nomor 9 dan 10 itu maksimal 3. Tapi mau pilih 1 doang boleh, mau pilih 2 doang boleh, bebas. Nah sekarang di jam HP saya 19.40, saya akan closing 19.41 ya. Lama juga aku udah ngejawabnya. Bimbang banget deh kok. Harsa panggil gue orang tua, jadi agak lama ini. Agak rabun-rabun, liatnya juga susah. Saya akan menunggu Pak Dana selesai ya. Begitu Pak Dana udah selesai, saya juga akan menutup polling. Jadi jemaat yang belum submit bisa lebih cepat. Supaya kita bisa punya lebih banyak waktu bersama narasumber kita. Oh yang cewek mesti klik saya cowok ya? Iya. Benar, jadi kalau kita ketemu pertanyaan yang khusus cewek, berarti yang cowok isinya saya cowok. Begitu. Terus nggak bisa di-submit. Ya. Udah, oke. Pak Timothy bisa jangan di-close dulu pollingnya, saya mau tanya sudah berapa persen yang mengisi, mungkin bisa dibantu biar aku juga bisa tahu. Pak Timothy ada ngomong di sini? Coba. Nggak ada ya? Pak Timothy nggak bisa jawab ya? Ya oke, kalau begitu kita close dalam hitungan 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Oke, semua Fonca udah berhasil jawab semua? Sudah? Wah ini pasti ujian waktu sekolahnya pinter-pinter semua nih ya. Oke,
Pak Timothy, yuk kita share hasil pollingnya yuk, biar kita bisa sama-sama baca ya. Pak Markus bisa lihat juga dari hasil di HP-nya, kelihatan nggak Pak? Karena kita akan bahas dari situ juga ya. Wah, ternyata pernikahan orang tua banyak juga loh, ini paling banyak. Iya, nomor 1 ternyata Banyak yang orang tua ternyata malam ini. 68% itu yang nikahnya udah lebih dari 5 tahun ya. Ada juga pasangan yang baru merit kok. Ya, di bawah 1% gitu. Mungkin itu yang jomblo-jomblo tadi kali. Mereka bingung mau jawab apaan. Nah, jadi idealnya menurut jemaat kita itu 2 kali seminggu kok. Ih, Baca nggak? Sama kok. Pilih Gitu ini. ya? Ketahuan. Iya. Yang cewek juga merasa 1 sampai 2 kali seminggu. Oke. Ternyata hasilnya menarik-menarik ya. Dan ternyata hubungan suami istri di jemaat kita lumayan bagus ya kok. Karena ternyata terakhir kali melakukan hubungan intim itu masih dalam minggu ini loh. Lebih dari Ya, setengah. Karena hasilnya cukup bagus, kita bisa langsung tutup. Tapi ada juga yang jawab seks, apa itu? Bahkan mereka tidak ingat lagi kapan mereka terakhir melakukannya. Waduh. Ya. Turut prihatin. Lalu pengaruh apa enggak nih kok kira-kira hubungan suami istri? Ternyata lumayan lah ya, lumayan pengaruh ya. Kalau kita baca-baca ya. Dan ketika nggak dapet gilirannya ternyata banyak yang berusaha membujuk secara halus. Ajak komunikasi baik-baik juga. Oke, nah sekarang nih penyebab kendala utama orang tidak bisa rutin atau teratur ternyata masalah anak dan kelelahan fisik. Itu juga banyak. Nah ini benar, ada beberapa temen juga ngeluh ya, Senin sampai Jumat kerja. Udah kerja masih nggak apa-apa, malamnya harus nemenin anak, ngurus anak. Belum ada kegiatan-kegiatan gereja Zoom ya. Gitu. Jadi ya seneng juga kalau masih ada banyak yang bisa ikut pelayanan, ikut KP. Gitu. Mesti appreciate kita. Betul. Nah, kita mau membahas sedikit nih hasil dari polling pertama kita. Jadi kita akan langsung masuk ke narasumber kita. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Iya. Kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ngerangkum hasil yang tadi gitu ya. Kodana mau bacain yang pertama? Ya. Apakah ada patokan mengenai berapa kali idealnya hubungan seks bagi suami istri? Iya boleh. Dari istri dulu ya ladies first. Oke. Bu Ekin. Berapa patokan mengenai berapa kali idealnya hubungan seksual ya? Buat saya nggak ada patokan sama sekali ya. Jadi semua itu tergantung dari pasangan suami istri gitu. Nah, kita harus mengenal pasangan dulu, kita seperti apa. Ini suami saya atau istri saya drive seksnya ini aktif atau biasa aja gitu. Sehingga kita tuh lebih memahami, lebih ngerti ini pasangan kita seperti apa gitu. Nah, saya cari-cari data dari Dr. Boyke nih. Dia menganjurkan bahwa kita berhubungan seksual itu 1 sampai 4 kali dalam seminggu. 1 sampai 4 kali, Iya. oke. Sakit pinggang itu ya. Aduh. Nah, kisarannya. Nah, pertimbangannya adalah frekuensi ini sesuai dengan mood masing-masing dan fisiologis dari suami maupun istri gitu. Nah, idealnya ini pasti ada dampak kan untuk seks yang minim gitu. Nah, emosi ini akan muncul dalam kehidupan sehari-hari jika kita seksnya, kehidupan seksual kita sangat minim gitu. Nah, oleh itu secara psikologis tuh membuat suami istri tuh kadang-kala emosinya jadi dari hal sepele menjadi hal yang gede. Oke, terutama dari sisi cowok kali ya. Ya, apalagi emosi negatif itu kan. Karena tubuh kita, reaksi tubuh kita itu merancang energi yang setiap hari kita dapatkan. Terus kalau tidak termanfaatkan optimal ya pasti akan menjadi kurang memuaskan satu dengan yang lain. Sehingga faktor-faktor yang biasa kita dengar ada will, ada pill. Nah, karena hubungan seksual dari pasangan suami istri ini itu ada hubungan emosional juga pada kepuasan seksual
suami istri jadi akan berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi maksudnya gini ya, meskipun kita sebutnya hubungan seksual itu untuk pembunuhan hasrat, tapi sebenarnya itu juga sangat relasional. Ya. Karena ini namanya juga hubungan intim, Betul. ya nggak sih, intim. Jadi pasti ada sesuatu yang sifatnya lebih relasional. Jadi kalau itu nggak terpenuhi, bisa jadi itu malah berdampak energi negatif. Itu bukan Iya. maksudnya. Betul, betul. I see. Saya pernah baca kok Dana, kalau laki-laki mikirin seks setiap 5 menit. Lu lagi mikirin nggak? Enggak. Udah 5 menit loh. Ini mikirin, ini Oh, gitu. nyambung nggak nih Zoom? Oh gitu. Iya. Kalau pendapat Ko Markus gimana Ko Markus? Ya, thank you ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan pemirsa sekalian yang ada di rumah, terima kasih sudah bergabung dengan Pak Sutri. Ya, tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Ya. Jadi kita disclaimer dulu nih, penting disclaimer ya, kita nikah 13 tahun ya. Jadi kalau Anda 13 tahun ke bawah ya oke lah gitu ya. Tapi kalau Anda 13 tahun ke atas usia pernikahan ya boleh lah untuk kasih nasihat ke kita ya. Jadi kita dengan pengalaman 13 tahun kemudian ya dengan beberapa latar belakang studi yang kita punya gitu ya. Jadi kalau saya akan setuju, memang seperti istri saya katakan, tapi saya akan masuk ke beberapa data begitu ya. Jadi orang bilang ya talk is cheap, ya ngomong bisa, tapi cari data itu adalah satu kerjaan akademisi yang memang saya selalu berusaha pertanggungjawabkan. Gitu. Jadi saya akan menunjukkan beberapa data untuk frekuensi daripada hubungan seksual. Minta tolong untuk dimunculkan di slide saya, itu yang halaman ketiga dulu. Ya ketiga. Oke. Nah jadi ini ada satu kutipan dari Penn State University, ya jadi ini adalah Penn State University di Pennsylvania, Amerika Serikat. Saya ambil ini kutipannya karena Penn State cukup bagus, jadi dia ranking 63 di dunia university. Jadi saya rasa itu cukup baik, lebih baik dari UI begitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di dalam bagian ini dituliskan bahwa kalau Anda mau baca Anda bisa lihat gitu ya, bahwa di situ bahwa hubungan seksual yang baik itu yang cukup itu sebetulnya adalah berkisar antara sorry ya, ininya, karena sama Zoom jadinya numpuk. Oke, jadi intinya adalah di situ saya nggak tahu Anda bisa baca atau enggak begitu ya. Di situ dituliskan ada 3 sampai 7 kali ya sebulan. Aduh, Gak apa-apa kok. banget ya. Jadi Relax. Zoom-nya numpuk sini di luar perkiraan. Oke. Nah, jadi kalau Anda bisa lihat pelan-pelan di situ, begitu ya, dari UPenn. Kemudian Anda juga bisa lihat di situ. Nah, oke ya, saya ada tulis di situ ya. Jadi, sorry, saya salah baca ya, maaf kecil ya. Sorry. Ini yang bagian berikutnya. Ada kutipan yang nggak masuk, sorry. Oke, bisa ditarik dulu. Nah, jadi yang pertama saya mau kutip, itu saya lupa masukkan ya, berarti ada dari satu buku ya. Jadi dari buku Tim Clinton, begitu ya. Dari dia mengambil kutipan dari Piccinino dan Mosher dari jurnal Family Planning Perspective bahwa rata-rata usia 19 sampai 29 tahun ya hubungan seks itu adalah 112 kali per tahun. 30 sampai 39 tahun itu 86 kali per tahun. Usia 40 sampai 49 tahun biasanya 69 kali per tahun begitu ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya rata-rata usia 19 sampai 29 tahun itu melakukan hubungan seks kurang lebih itu 2,5 kali seminggu ya, antara 2 sampai 3 kali seminggu. Begitu, ini adalah data dari barat begitu ya. Jadi ini kita bisa melihat sebetulnya kalau variabelnya dari data rata-rata orang adalah 2,5, 2 sampai 3 kali seminggu itu normal ya. Jadi itu kalau kita mau melihat begitu, kalau Dr. Boyke bilang antara 1 seminggu sampai 4 kali seminggu begitu. Nah kemudian yang bisa saya berikan berkaitan dengan pertanyaan ini adalah banyak sekali kita itu concern gitu ya tentang pertanyaan berapa kali. Nah ini saya sering kali gunakan termasuk di PMC itu frekuensi. Ya kalau kita gelombang itu ya frekuensi itu berapa kali gelombang gitu ya. Dalam satu periode waktu begitu kan tuh frekuensi. Ya tetapi sebetulnya di dalam fisika kita juga tahu ada yang namanya frekuensi, banyaknya dalam satu masa waktu begitu ya. Jadi berapa kali dalam seminggu. Saya mengajak kita juga untuk Pak Sutri gitu ya muda khususnya juga untuk memperhatikan yang namanya itu
selain frekuensi adalah amplitudo dan interval. Nah, kalau Anda suka fisika pasti agak dapat ya. Amplitudo itu bukan banyaknya dalam satu periode waktu, tetapi besarnya. Ya, kalau kita bilang skala Richter-nya, efeknya kecil atau gede begitu. Nah, jadi sebetulnya di dalam masalah hubungan seks begitu ya, yang paling penting juga bukan hanya frekuensi, tetapi waktu kita melakukan seberapa besar dampaknya, efeknya, kenyamanannya. Nah, itu penting begitu. Jadi kalau 1 kali seminggu Anda nggak usah takut gitu ya. Kalau Anda melakukannya dengan passionate terhadap pasangan Anda begitu ya, dengan istri Anda, daripada misalkan seminggu 3, 4 kali 5 hari gitu ya, tetapi misalkan ya salah satu tidak menikmati, salah satu terpaksa. Jadi frekuensi tidak menjadi sebuah kunci yang harusnya menjadi satu-satunya, amplitudonya ya, walaupun sekali tapi wah efeknya begitu. Dan juga kemudian dari buku, dari apa yang saya baca juga dan pengalaman apa yang disebut sebagai interval, ini juga kita perlu pikir. Jadi dari satu gelombang ke gelombang lain itu ada jarak waktu, interval. Nah ini penting, tadi seperti yang dikatakan juga oleh istri saya ya, komunikasi dan sebagainya. Jadi di antara hubungan seksual dengan hubungan seksual berikutnya itu ada interval jarak waktu. Nah itu yang perlu diisi. Kadang-kala kita melihat dalam banyak seminar-seminar ataupun artikel-artikel yang ditekankan itu apa? Oh gayanya ya, stylenya ya, kemudian bagaimana membangkitkan hasrat. Membahas tentang kejadian seksual intercourse-nya atau hubungan seksualnya. Tapi tidak membahas apa yang terjadi di antara hubungan seksual hari Senin sampai kemudian hubungan seksual hari Jumat misalnya. Apakah di sana kita sedang menanam benih-benih yang membuat bahwa hubungan seksual berikutnya itu akan amplitudonya itu menyenangkan, luar biasa. Ini yang kadang-kadang kelewatan. Dan hari ini saya pikir sangat baik sekali kalau gereja juga bisa masuk berbicara di sana. Gitu ya. Karena di dalam interval antar gelombang itu, antar hubungan seksual, interval apa yang kita lakukan? Saya tuliskan di sini, apakah kita ada berciuman? Aku pergi kerja ya, aku pergi ya ada ciuman. Itu interval. Di antara kita hubungan seksual dengan seksual berikutnya ada kiss enggak? Kemudian ada cuddling enggak? Ya dirancang peluk-pelukan gitu ya, atau waktu dari apa kita main sama anak-anak, kita rangkul anak, kita juga rangkul istri kita sama-sama sebagai keluarga cipika-cipiki begitu kan. Tapi dengan sebuah kehangatan, ada nggak ketawa sama-sama di antara interval dua hubungan seksual itu? Ada nggak kita melakukan hobi yang sama begitu ya? Nah saya sama istri saya suka nonton. Bukan nonton BF, saya tahu ada di antara ada yang mikir gitu ya. Nonton film gitu ya. Baik bioskop maupun ada seri-seri yang kita Minion, suka Minion gitu. Ya, Minion lagi Minion hits. juga ya. Bisa. Nah jadi di situ kita melakukan itu dan itu menjadi interval yang mempersiapkan kita untuk hubungan seksual kita berikutnya. Kita siap menuai apa yang kita tabur gitu. Jadi banyak orang kemudian siap menuai apa yang tidak pernah ditabur. Nah, ini sebetulnya agak kurang masuk akal. Jadi mari kita sekalian gitu ya. Jangan terlalu fokus kepada hubungan seksualnya saja, tetapi berpikirlah tentang interval di antaranya. Kemudian jangan terkunci pada frekuensinya berapa banyak, tetapi amplitudonya. Waktu saya lakukan, seberapa itu bahasa Jawanya itu nencep, nusuk pak gitu, ada gitu ya. Gitu. Tapi ini bukan dalam arti ini ya. Kodana merinding teman-teman. Nencepnya itu ke hati ya, baik istri maupun suami itu, aduh, benar-benar gitu ya. Ya, tapi sekali lagi juga tidak terlepas dari frekuensi. Kalau amplitudonya bagus, intervalnya bagus, kemungkinan besar juga itu berpengaruh ke frekuensinya, begitu ya. Ya, jadi ini dari apa yang saya dapat ya dari buku-buku, dari kuliah dan juga dari pengalaman kita naik turun kita sih gitu. Oke, Ko Markus. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, tadi Dr. Boyke, satu lagi dari Clinton ya. Clinton University. Tapi sebenarnya secara Alkitabiah itu ada pernah ngomong nggak sih soal hal begini kok? Nah, gimana pendapat contoh Markus? Apakah ada sudut pandang Alkitabiah yang bicara mengenai hubungan seks? Baik, jadi kita melihat di slide yang kedua, minta tolong dari bagian multimedia ya. Jadi saya ambil dari 1 Korintus 7 ayat 3 ya, 1 Korintus 7 ayat 3 yang Anda bisa melihat di situ, saya bacakan juga.
Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak begitu. Jadi dari bagian ini kita bisa mendapatkan tentang ada enggak ya frekuensi hubungan seksual ya di dalam Alkitab ya. Pertama adalah jawabannya adalah ada kewajiban. Menarik. Jadi, ada kewajiban. Gimana tuh? Nah, jadi artinya adalah masing-masing ada kewajiban untuk memberikan kasih dalam bentuk hubungan kasih, hubungan intim kepada pasangannya. Gitu ya. Jadi inilah salah satu arti kewajiban dan saya memang sudah cek ke beberapa penafsir juga setuju ya. Jadi ini bukan kewajiban finansial, ini bukan kewajiban tapi kewajiban dalam arti seksual. Nah, jadi di situ kita ada kewajiban. Kemudian kita perhatikan bahwa kita boleh ya untuk saling menjauhi. Jadi tidak berhubungan seksual. Misalkan di sini kasusnya adalah untuk berdoa. Gitu ya. Jadi untuk menenangkan diri, untuk refleksi gitu ya. Boleh. Wah, saya mau sering-sering doa nih, contoh mulai malam ini. Ya, boleh Pak ya. Nanti saya kasih perdebatannya dari orang Farisi dikit ya. Yeah, tapi ntar ya. Bagus itu. Nah, kemudian tapi di sana dituliskan ya dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Tuh, nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama Pak, sayang sekali gitu ya. Gitu. Ada cara lain nggak ya? Kenapa? Karena dituliskan karena kamu tidak tahan bertara, yaitu kita ada kebutuhan seksual ya, tidak tahan bertara itu tidak mampu untuk menahan tidak melakukan hubungan seksual. Jadi ini memang Paulus sendiri sadar gitu bahwa banyak orang, sebagian orang memang anugerahnya itu adalah untuk beristri, ada untuk bukan beristri ya, tapi menikah, kawin gitu ya. Jadi ada dorongan seksual begitu. Maka dikatakan jangan lama-lama. Nah, yang menarik adalah di dalam tulisan salah satu penafsir Alkitab ya, Biblical Theologian ya, Craig Kenner, dia mengatakan bahkan ini ya 2000 tahun yang lalu, orang Farisi abad pertama, orang Farisi abad pertama Tahun 100 ini. Ya, Buat sekitar Farisi tahun lihatnya 100-an. ke gua lu. Iya. Contoh. Farisi lihatnya Soalnya tadi kan nanya berapa lama kan Pak. Nah ini orang Farisi jawabnya ya. Orang Farisi dalam dokumen kuno yang ditemukan yang mengatakan bahwa mereka mendebatkan begitu ya. Berapa lama mereka itu boleh berpisah, tidak berhubungan. Nah makanya mereka mendebatkan itu apakah yang layak untuk tidak melakukan hubungan badan atau berpisah itu adalah 1 minggu atau 2 minggu. Mana yang lama mereka ada perdebatan. Jadi artinya memang 1 atau 2 minggu itu sudah termasuk kelamaan nampaknya. Gitu ya. Nah ini kita mendapatkan gambaran tipis dari Alkitab. Ya, Alkitab nggak pernah bilang pastinya ya, tetapi kita mendapatkan gambaran tipis. Ya waktu kita adakan analisis, kita membaca teks firman Tuhan, kita mendapatkan gambaran bahwa waktunya itu ada. Kita harus memang tidak berhubungan seksual boleh, tetapi kalau tidak dengan kondisi khusus sebaiknya rutin karena masing-masing ada kewajiban. Suami tubuhnya dimiliki istri, istri boleh minta, suami juga memiliki tubuh istri boleh minta. Gitu kan? Gitu. Dan dari dokumen historis yang ada, bahkan orang Farisi ya pada 2000 tahun yang lalu juga merasa kalau 1 sampai 2 minggu itu udah terlalu lama begitu. Nah, jadi bisa dipikirkan itu. Berarti buat para pasangan ya yang udah lebih dari 2 minggu belum melakukan kewajibannya, bertobatlah. Bisa utang nggak ya? Oh gitu. Iya. Bayar Utang. sekaligus ya? Iya, 1 bisa. hari 3 kali gitu. Ada cara itu ya. Lemes gue bayanginnya. Oke. Ya. Lanjut. Tapi jangan jadi beban. Sekali lagi biarkan gitu ya, jangan frekuensi menekan ya. Ya. Biarkan amplitudo, biarkan interval apa yang Anda lakukan di antara hubungan seksual itu yang harus kita garap gitu ya. Jadi saya rasa ini bukan sebuah beban ya, tetapi kita menemukan sebuah jalan untuk menciptakan lagi keindahan cinta. Keindahan cinta. Tapi gitu. kan kita tadi bicara secara ibaratnya secara teorinya begitu baiknya kok ya. Sedangkan di polling yang sama kita membaca juga bahwa di dalam survei tersebut ternyata hubungan seks itu yang terganggu berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Dan ternyata faktor yang mempengaruhi itu banyak. Yang saya kasihkan ada banyak pilihan tuh tadi tuh ya. Yang di dalam polling tadi ada yang capek urus anak, ada stres berkepanjangan sehingga libido turun, jadi males, gak kepikiran gitu. Fisik juga kalau capek gimana sih kita mau dipaksa-paksa gitu kan. Nah, dan efeknya pada tiap orang juga beragam. Saya mau nanya pada semua ekin ya biar lihat dari sudut pandang perempuan juga.
ada nggak sih kiat-kiat untuk mengatasi halangan-halangan tersebut supaya kita bikin seks itu lebih natural, lebih nggak perlu dipaksain gitu loh. Kira-kira kalau semua yakin lihatnya itu bagaimana? Kiat-kiat gue punya 2. Pertama mungkin atur strategi. Strategi, Iya. buset, oke. Jadi bisa dikomunikasikan kayak contohnya di hari apa aja gitu. Mungkin Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Udah kayak les anak ya kok ya? Saya Tapi ingatnya dengan Senin libur aja. Senin libur aja. Nah, yang kedua kita harus komunikasikan gitu. Mungkin ini hal sepele, tapi ini akan bisa menjadi bumerang jika salah satu tidak siap, ya kan? Maka dari itu perlu kita berbesar hati untuk terbuka aja gitu sama pasangan kita. Kita belum siap, kita belum apa, kita bisa reschedule jadwalnya nanti gitu. Meskipun harinya sudah hari yang disepakati, Iya. tapi ternyata aduh gue capek banget nih Betul, gitu. Jadi iya. tolonglah kita make it up sometime else Iya. gitu ya. Oke. Oke. Kalau ke Markus kira-kira gimana kok? Ketika ketemu halangan-halangan itu ya, mungkin cowok sama cewek halangannya beda. Cewek lebih baik fokus ke anak, cowok misalnya lebih stres kerjaan misalnya gitu. Kalau ke Markus ada kiat khusus gak ketika terjadi hal seperti itu? Yang pertama adalah we have to take it seriously. Take it seriously. Yes, In what way? Ya, jadi sekali lagi ya kita melihat bahwa gini loh, priority begitu ya, priority. Tadi Pak Dana juga mengatakan baik ya hari Minggu, malam gitu ya, kita banyak yang pelayanan ya, yang aktif-aktif ya, atau kita terlibat di kelompok kecil apa begitu. Nah, kenapa kita mendorong hal itu? Apakah kita gereja mau membuat orang kehabisan waktu? Tidak, tapi kita mengatakan bahwa justru kalau kita nggak ada pelayanan, justru kita nggak ada kelompok kecil, kita nggak ada berdoa bersama, hari Minggu kita nggak ibadah, itu justru menjadi masalah. Karena sebenarnya adalah kita nggak mendapatkan bantuan dari Tuhan, kita nggak mendapatkan tenaga dari support ya daripada teman-teman, itu justru lebih draining. Begitu. Jadi kita harus take it seriously. Kalau saya butuh Tuhan hari Minggu, saya butuh Tuhan untuk menuntun hidup saya, maka kita butuh kelompok kecil untuk saling mendoakan. Saya butuh untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, maka saya melayani Tuhan. Nah, maka itu jadi prioritas. Walaupun kita sibuk, maka kita tetap melayani. Dan anehnya banyak kesaksian orang pelayanan, orang kelompok kecil, bukan capek, tetapi selesai itu lebih semangat, lebih kuat, lebih setia kepada Tuhan, lebih menjadi berkat daripada mereka yang tidak. Menarik kan? Kenapa? Karena mereka menempatkan priority di tempat yang tepat. Apa yang paling penting di tempat paling penting, yang kurang penting dikasih di belakang. Atau dikorbankan, gitu kan? Nah, gitu. Nah, jadi masalah hubungan seksual ya, saya rasa itu perlu kita ada sebuah keseriusan begitu untuk kita memang seperti dikatakan ya mengkomunikasikan apa yang kita mau dan waktunya begitu. Dan tentu aja istri saya juga pernah bilang, apakah kita perlu gitu ya, kita ada jadwal, bukankah lebih enak spontan begitu ya, pokoknya ada apa lebih enak begitu ya. Tapi dari beberapa, itu saya setuju ya, kadang-kadang dengan spontan tuh terasa lebih menggigit gitu ya, gitu. Yang mungkin wanita lebih suka begitu gitu ya. Karena merasa lebih disayang apa adanya gitu kan. Tetapi realitas waktu saya ketemu dengan banyak Pak Sutri di Jakarta, waktu tidak dijadwal. Itu hubungan seksual terkubur dengan hal lain, jadwal lain. Setuju. Kok jadi gue yang Iya. Makasih atas dukungannya, kesaksiannya. Itu 1 jempol berarti 1 likes. Nah, jadi begitu kita nggak dijadwal, itu akan terkubur dengan jadwal yang lain sehingga akhirnya saling mendorong. Suami punya jadwal, istri juga punya jadwal arisannya lah ya, kemudian juga mungkin punya jadwal dengan anaknya lah ya, dan punya jadwal yang lain. Jadi waktu tidak dijadwal kemudian tertutup dengan yang lain. Nah, ini jadi masalah. Kalau kita take it seriously, kita akan bahas kapan sih hari-hari yang biasanya paling tepat, kita bisa bicara begitu kan. Nah, setelah dibicarakan, kemudian efek keduanya apa? Kita ready. Karena kita sudah tahu, kita sebisa mungkin romantic night. Kita nggak harus bilang sexual night kan, romantic night. Kalau bisa terus puji Tuhan, misalkan gitu kan dari Selasa. Jadi kita itu dari Selasa pagi kita kan udah siap, karena udah tahu. Jadi saya mungkin saya makan dulu, saya nggak pengen terlalu capek, saya nggak ada jadwal. Kalau teman bilang, kita pergi yuk ke Starbucks, kita udah bilang sore enggak, karena kita tahu begitu kita sama dia akan sampai malam jam 9, pulang kita udah capek. Jadi kita bisa mempersiapkan diri. Istri juga begitu. Udah tahu nih romantic night nih Selasa ya. Anak-anak udah ditidurin dulu, gitu kan. Nah, ya disiapin Panadol, gitu kan. Wah. Kalau gue sih sebagian besar ya, gue tidurin anak, bilangnya pura-pura tidur. Ketiduran, gimana dong? Nah, ya, itulah sebabnya. Tapi ini kopi nggak dipromot sih sama kita ya. Kalau di paid promo sih kita angkat gitu ya. Makanya kopinya gitu ya.
Nah, tapi itu kan taktik ya, benar ya. Dengan gitu kita mulai menciptakan taktik karena kita ada sebuah priority untuk kita capai begitu. Oke. Ya, thank you Oke, banyak. Ya, menarik sih ya tadi ya. Jadi memang setelah hubungan intim kita dengan pasangan, kemudian kita harus juga mulai nabung ya untuk next step lagi pelan-pelan. Kemudian kita juga mesti tetap jaga hubungan ya, cuma pelukan, diranjang. Tapi saya udah nikah Berapa? 20 35 tahun? 24, Oh 24. 24 tahun loh. Lumayan lah, sampai sekarang kalau tidur masih gesek-gesek kaki gitu, lumayan lah ya gesek-gesek kaki gitu. Bagus Pak. Pelokannya mungkin 2 bulan sekali ya, tapi tiap malam masih gesek-gesek kaki lumayan lah. Ya bagus Pak. Itu juga sebenarnya nendang-nendang, kenapa ambil selimut saya sih ini. Oh, ya. Gitu. Selama belum jatuh, salah satunya masih gak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, Kalau udah ya, terang-terangan belum, salah satu belum. jatuh ya. Ya udah siapin busa juga di bawah. Iya, iya. Itu namanya udah pisah ranjang Pak. Udah beda ranjang. Baru upsize. Oke, mungkin kita akan masuk ke polling kedua ya. Silakan. Teman-teman yang ketinggalan polling pertama jangan khawatir. Tadi aku dapat chat dari salah satu jemaat kita minta diulang. Sayangnya kita nggak bisa ulang nih karena kita mesti maju, kalau nggak waktu kita nggak bakal cukup. Tapi kita punya 3 polling dan kita baru habisin 1 polling aja ya. Nah ini polling kedua nih jauh lebih intens teman-teman. Jadi siap-siap ngisinya. Saya bakal kasih waktu lebih panjang. Takutnya butuh mikir lebih lama dalam menjawab. Oke? Timothy udah siap dengan polling kedua. Kita launch ya dalam waktu 3, 2, 1. Oke, saya juga ikutan ngisi nih polling kedua. Waktu ikut orang tua lagi dong ya. Gimana? Waktunya nih. Iya. Iya. Ingat ya, yang lawan jenis harus ngisi yang saya cewek atau saya cowok. Jangan dihantam semuanya. Gimana kok? Lebih susah pertanyaannya? Lebih susah pertanyaannya? Pertanyaan buat saya pertanyaan 15 tahun yang lalu ini. Inilah menariknya kita host ya dari Pasutri Muda dan Pasutri Senior teman-teman ya. Bisa dapat insight yang berbeda. Dan? Udah? Teman-teman? Kalau belum, saya dorong untuk lebih cepat ngisinya. 10 detik lagi dari sekarang ya. Saya hitung dalam hati ya. Iya. Sambil menunggu Contoh Markus juga lagi ke belakang. Gimana kok sampai sejauh ini kok? Kayaknya lu masih agak tegang ya. Apa karena tekanan dari baju yang dipakai? Oh yang tegang hatinya tegang ya. Ini Riz iseng banget loh. Ray tolong dijewer habis ini. Ya teman-teman, kita berharap bahwa suasana talk show ini kita rancang dengan suasana ambience kayak begini. Kita duduk berharap lebih santai teman-teman ya. Kita nggak mau seminar seks itu man versus woman, Mars, Venus itu udah sering kita dengar perbedaan cowok cewek. Tapi kita mau lebih dobrak lah batas-batas yang biasa udah kita bikin supaya kita bisa lebih cair. Ya berharap teman-teman juga dengan terbuka, pembicara juga sudah terbuka, kita bisa sharing lebih banyak. Nah teman-teman yang punya pertanyaan gimana kok? Ya mereka bisa menuliskan pertanyaan di chat gitu ya. Dan kalau malu silahkan dulu rename namanya, akunnya biar kelihatan anonim gitu.
Tapi kalau kayak saya gitu kan nggak bisa, udah fotonya muka saya gitu. Iya, Nah, kalau ketik aja di chat gampang. ya, dan kalau memang ternyata pertanyaan banyak sekali dan antusiasme teman-teman banyak, kita mungkin bisa mengadakan sesi tambahan di lain waktu yang akan kita kabari nanti ya, Ko ya. Iya. Dan di sesi itu kita khusus bertanya jawab menggunakan media atau platform yang benar-benar anonim. Jadi semua pertanyaan bisa kita tampung sebelum acara, lalu pas acara kita bahas one by one. Tidak akan ketahuan itu pertanyaan dari siapa. Ya, bisa kita lakukan nanti. Ya, dan kemungkinan juga pecah. Ya. Ya, cowok cewek Boleh. juga kita pisah. Ya. Gitu. Kayaknya udah lewat 10. Ya, sorry, 10 detiknya udah banyak sekali 30 bertelur. ini. Ya, silakan di stop dan di share hasilnya, Pak Timothy. Kita lihat hasilnya sama-sama. Oke, part 2. Wow, ternyata kebanyakan lebih dari 10 menit kok. Buat cowok lumayan penting ya, foreplay ya. Tapi lebih tinggi buat cewek. Film porno. Oh, banyak yang merasa bisa belajar dari situ. Tapi lebih banyak mengatakan itu hanya acting. Tapi intinya kedua-duanya sama-sama pernah nonton. Wow. Apakah Anda menggunakan alat bantu seks? Oh, kami kebanyakan suka yang natural-natural ya. Jadi mereka nggak suka pakai yang aneh-aneh. Tapi ada juga tuh 16% yang pakai ya. Dan 80% adalah laki-laki yang mengajak duluan. Apa yang terjadi dengan wanita di gereja GKI Sunter? Wah, oke. Saya kemarin baru ngobrol sama istri saya, lucu sekali loh. Dia kan ada follow IG ya, tentang ayah ASI. Terus ditanya itu di situ. Ya, siapa di sini suami-suami yang suka mijitin istrinya, ya, tanpa megang nenen? Tahu jawabannya apa? 100% melakukannya. Jadi tidak bisa pijit istri dengan normal. Pasti tangannya nyasar kemana-mana. Luar biasa emang ini hasilnya. Konsisten dengan hasil polling. Congratulations cowok-cowok di GKI Sunter. Oke, nomor 7. Apakah Anda berani minta variasi? Wah, kebanyakan berani minta ya. Tapi ada juga yang malu-malu. Gak apa-apa. Udah berdua aja masih malu-malu kok ya. Terus yang pernah dilakukan, oh lumayan banyak ya. Bahkan ada yang bisa BDSM. Wah ini juga, ada juga di 4%. Tapi ada juga yang bilang gak pernah tuh ya. Oke. Apakah Anda pernah bayangin dengan orang lain? Nah buat cowok, enggak. Luar biasa. Jadi waktu mereka berhubungan intim, mereka tidak membayangkan orang lain. Gitu. Jadi muka ceweknya nggak di replace sama virtual background, oke? Dan yang buat cewek juga enggak, ya. Ini kita bisa bilang puji Tuhan lah kok ya. Nah kita bakal masuk ke part 2. Terima kasih Timothy untuk hasilnya. Bisa ditutup hasilnya. Dan kita akan masuk ke pembahasan part 2. Siap kok Nana? Ya, silakan. Oke. Saya bakal nanya dulu ke Semu Ekin, ya. Ini bicara soal durasi lah. Kan tadi ada yang bilang kebanyakan tuh 10 menit ke atas gitu. Sebenarnya cewek tuh maunya lama atau bentar sih sebenarnya ya. Sebagai perempuan itu saya anggap Semu Ekin mewakili wanita-wanita di acara ini. Maunya tuh lama apa bentar? Lama bentar itu tidak mengukur ya. Yang mengukur adalah puas. Puas apa enggak? Oh ya. Kalau begitu, aku mau ngimpalin dulu. Biasa lo jago komen? Speechless. Iya, kok jadi speechless. Aku merasa kau agak diam hari ini. Are you okay? Cisinta, if you're watching this, please. Ya, Please help your husband now. Kalau Ko Markus gimana Ko Markus? Do you expect atau do you wish this to be longer atau udahlah just get it done gitu, udah capek juga. Oke, saya laki-laki jadi suka pakai data. Enggak, bukan laki-laki sih. Kebetulan memang ada ya dari slide ketiga ya, yang tadi itu saya salah ya, slide ketiga. Jadi ini yang dari Penn State ya, jadi dari Penn State adalah dia menunjukkan kepada kita, ini metode risetnya adalah dengan menanyakan kepada mereka yang menjadi konselor, trainer atau psikiater terhadap mereka yang berhubungan seksual, jadi terhadap keluarga pasangan ya. Nah waktu mereka ditanya oleh researcher ya, peneliti daripada State Penn University ini, menurut mereka berdasarkan pengalaman mereka gitu ya kepada para orang yang mereka layani,
berapa ya kisaran yang sepantasnya untuk durasi seksual. Nah, di situ ada lengkapnya, tapi saya ada rangkumkan juga di dalam call out-nya di situ ya. Jadi yang cukup itu sebenarnya rata-rata atau cukup itu adalah 3 sampai 7 menit. Dengan hitungan ya hubungan seksual itu bukan dari foreplay tetapi dari penetrasi sampai ejakulasi. Itu cukup 3 sampai 7 menit, itu cukup. Sesuatu yang disebut mantap ya atau over ya, bukan over apa sih namanya above average gitu ya adalah 7 sampai 13 menit. Dari penetrasi sampai ejakulasi itu adalah sesuatu yang mantap. Jadi sudah nilai E ya. Kalau yang cukup ya B plus itu 3 sampai 7 menit begitu ya. Yang di atas 7 menit itu pasti self controlnya wahid bener bro. Nah ya menarik begitu ya. Nah kemudian yang kecepatan itu adalah kecepatan itu 1 sampai 2 menit itu kecepatan. Ya, jadi berusaha mempertahankan ya dari penetrasi sampai ejakulasi kalau bisa di atas 2 menit begitu ya. Beli jam yang gede ya pasang di depan. Apa kiat-kiat untuk memperpanjang itu? Memperpanjang. Tapi percaya deh, laki-laki itu di dalam pembelajaran psikologi distracted. Kalau dia distracted pasti dia turun ejakulasinya. Begitu tidak bisa ereksinya tidak bisa lagi ya kalau distracted. Jadi jangan pasang jam. Kalau laki-laki sambil dia lihat jam, aku berapa, pasti Anda malah nggak bisa ereksi lebih lama. Ya, atau mikirin yang lain itu untuk distract. Tentu aja, mikirin yang lain, gitu. Itu juga mempengaruhi kayak yang tadi juga disampaikan oleh istri gitu ya. Kalau ada pekerjaan, ada tantangan, ada anak, bukan anak ya, ada pekerjaan atau ada hal-hal lain, buat laki-laki bisa ereksi itu tidak berjalan dengan baik begitu. Termasuk gangguan-gangguan ya, tiba-tiba anak ngetok gitu, mama, papa, begitu percaya deh. Pasti laki-laki yang turun dulu, perempuannya masih hangat. Nah itu memang keunikan laki-laki cepat naik, cepat dia turun begitu. Ya perempuan lebih pelan naik, lebih pelan juga turun begitu. Itu keunikan yang Tuhan ciptakan ya begitu sih. Oke itu yang dari salah satu dari Universitas Penn State ya. Kemudian satu lagi itu dari Australia begitu ya. Itu penelitian langsung, kalau itu metode risetnya adalah dia langsung ke 500 orang begitu. Dan itu di situ juga dituliskan bahwa yang average itu sebetulnya adalah kalau menurut penelitian dia itu kisaran antara 5 menit. Ya, jadi dari penetrasi sampai kemudian ejakulasi itu 5 menit itu sudah rata-rata banget lah gitu ya, gitu. Jadi itu yang menarik di situ begitu dan tiap negara berbeda. Di dalam penelitian ini Turki malah lebih pendek ya. Turki rata-ratanya orang Turki itu cuma 3,7 menit. Lagi resesi kok. Iya ya, tapi ini kayaknya sebelum tahun itu ya. Atau gara-gara mungkin mereka tidak semangat jadi resesi negaranya. Saya juga tidak tahu gitu ya. Kita mesti melakukan kajian ada hubungan seks dengan kondisi ekonomi. Menarik gitu. Iya. Ya kalau dari saya sih begitu ya, jadi keunikannya adalah berbeda dan sekali lagi saya menjelaskan bahwa kita perlu bedakan antara orgasme sama ejakulasi itu dua hal yang berbeda. Saya nggak tahu bisa dijelaskan di sini, tapi nanti mungkin istri saya jawaban. Ya jadi orang bisa orgasme tanpa perlu ejakulasi dulu dan orang bisa ejakulasi tanpa dia perlu merasa orgasme dulu begitu ya. Nah ini adalah dua hal yang kita perlu perhatikan begitu ya. Jadi kalau laki-laki ejakulasi ya bisa jadi ya dia orgasme dulu atau setelah dia ereksi baru orgasme begitu ya. Nah jadi tapi intinya adalah kita perlu memperhatikan bahwa seksualitas itu sesuatu yang cukup complicated ya. Jadi kita perlu selalu berhati-hati gitu ya. Makanya tadi juga Pak Aseng sudah katakan ya beberapa pertanyaan kita nggak buru-buru. Mungkin kalau perlu ada pertemuan tambahan ya kita diskusi tambahan itu kita lakukan berikut ya. Karena kalau terlalu cepat kadang-kala banyak hal itu kita miss begitu ya. Kemudian salah ngerti malah gitu. Thank you. Mungkin berikutnya istri saya bisa menambahkan dari sisi wanita begitu. Ya. Udah cukup ya. Nah tapi kalau dengar dari jawaban Ko Markus ya kan sepertinya ada gap ya. Laki cepat naik, perempuan lambat naik. Laki cepat turun, saya berasumsi bahwa itu single orgasm gitu. Sedangkan kalau cewek yang saya baca kan bisa multiple orgasm. Betul ya? Betul, nah jadi ada gap tuh kok. Nah kalau misalnya sampai yang cowok itu udah orgasme atau ejakulasi duluan, cowok kan untuk multiple ejaculation kan tidak memungkinkan. Ya. Ini kan bukan, kita bukan aktor film porno yang kayaknya bisa berkali-kali dalam sehari. Mereka juga tidak itu sebetulnya itu sebenarnya di-cut itu. Iya. Dan kalau memang ada gap itu, berarti kalau cowoknya kecepatan itu bisa dibilang egois dong ya. Sama seperti kenapa kita mengambil topik suamiku cepat nangis artinya ejakulasi dini nah, itu teman-teman. dijelasin dulu tuh, mungkin ada yang belum tahu tuh ya. Iya.
Itu artinya ejakulasi dini gitu. Jadi kenapa gambar es krim meleleh itu sebenarnya untuk menggambarkan itu. Lalu yang kedua, tadi tentang, ya mungkin yang itu dulu lah sebelum saya lanjut lebih jauh. Betul nggak sih kalau misalnya cowok duluan, yang cewek belum orgasme itu bisa dibilang egois? Mungkin saya kasih ke semua Ekin dulu buat jawab. Ya silakan. Kesel nggak gitu kalau cowoknya duluan? Ya udah Duluan disiapin. ya. Silakan. Istri saya. Nggak pernah sih, gue nggak pernah, jadi nggak bisa jawab juga. Oh gitu. Gitu. Coba. Kalau saya yang tanya kesel nggak kalau misalnya lu udah duluan terus gue belum puas. Ya. Karena setelah nanti dia udah selesai udah ejakulasi gitu, dia masih bisa Rangkul untuk- gitu. iya. Oh wow, baik sekali ya. Kita mesti belajar kok Dana. komunikasi. Komunikasi. Jadi jangan udah selesai langsung tinggalin begitu kali ya. Masuk gitu kali ya. Ya nggak? Ya nggak? Betul. Tantangan saya adalah setelah melakukan hubungan intim bisa meninggalkan istri saya. Dalam artian tertidur. Nah, oleh sebab itu untuk menjaga itu memang perjuangan. Seperti Petrus yang tertidur di Getsemani. Oke. Gitu ya, jadi harus kita sadar daging lemah ya. Tapi rohnya harus dikuatin. Iya. Ya. Ya, jadi intinya adalah kalau kita bicara tentang pengaturan begitu ya, memang supaya masing-masing bisa puas gitu, ini perlu diadakan komunikasi untuk menyamakan strategi. Nah, celaka ya, ternyata bukan cuma strategi bisnis. Nah, karena laki-laki itu tidak multiple orgasm ya di dalam satu kali, seperti wanita bisa di dalam satu kali play begitu ya, bisa mengalami beberapa kali orgasme begitu ya. Laki-laki itu sekali dia ejakulasi dia harus berhenti at least rata-rata itu 10 menit paling cepat untuk bisa kemudian dia ejakulasi lagi begitu. Injury time. Ya, itu paling cepat ya. Tapi setiap laki-laki berbeda gitu ya. Bahkan ada yang memang tidak bisa begitu ya setelah 1 jam juga udah capek begitu ya. Jadi itu masing-masing. Nah, tetapi artinya dia laki-laki tidak bisa gitu ya untuk multiple orgasm gitu ya gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau saya merangkumkan bagi kita mungkin bisa begini begitu ya, bahwa bisa main di foreplay dulu begitu ya, main di foreplay dulu begitu ya, kemudian buat wanitanya panas dulu, buat sang cewek itu merasakan ya dia sayang, dicintai begitu ya, supaya dia naik dulu dan kita laki-laki yang lebih pelan begitu ya. Jadi foreplay-nya adalah untuk wanitanya begitu ya. Jadi jangan foreplay-nya di laki-laki dulu, pasti sudah kelar Malah dulu. backfire ya. Nah, backfire tuh kalimatnya kan. Belum apa-apa udah selesai dulu, perempuannya belum begitu kan, masih bahasa Inggrisnya itu high and dry gitu ya, masih gantung begitu kan gitu. Nah, kita juga bisa mengatur begitu ya, masing-masing ada yang bisa, laki-lakinya ya udah sama-sama foreplay gitu ya, bisa tahan ya bisa, ada yang tadi Pak Asing bilang kuat begitu ya, ada juga, jadi sesuaikan komunikasikan masing-masing gayanya seperti apa begitu ya. Bisa juga selain itu bisa afterplay, ya udah laki-laki terbuang atau ejakulasi nggak apa-apa, tetapi setelah itu dia menyediakan waktu untuk terus menghangatkan wanitanya sampai dia mengalami orgasme. Gitu. Jadi seperti Pak Aseng bilang tidak langsung meninggalkan tadi gitu kan, bangun kamu gimana udah puas, aduh masih gantung nih atau dia masih malu-malu, kita tahu ya kita bantu dia gitu ya dengan supaya dia bisa orgasme, dia bisa juga menikmati begitu. Ya atau cara kedua kalau Anda memang model pria yang bisa 2 ronde atau 3 ronde ya sudah gitu ya, Anda kebuang tahan bentar gitu ya, jalan lagi. Tapi biasa perempuan agak susah kalau gitu karena 10 menit biasa dia udah mulai dingin lagi begitu ya. Jadi baik dari pengalaman pribadi, kemudian dari perbincangan dan juga dari buku begitu sih. Oke. Ya, jadi foreplay juga jangan kelamaan ya contohnya. Foreplay buat Kalau- laki-laki nggak bisa lama ya kayak gitu. Yang Karena kita kalau ke istrinya pasangan ya. pasangan ya. Laki-laki ke pasangan kelamaan kitanya juga ngantuk ya. Nah, iya Apa betul. umur kali ya? Udah tua juga, udah tua. Iya. Tapi tua. tua itu juga perlu didefinisikan ya. Memang itu kalimat agak susah sekarang gitu ya. Ya, jadi kalau laki-laki mungkin buat yang kalau mau langsung bisa lagi ya, mungkin kita aduk kuku bima ya. Nah, Wow. ini antara Pasak bumi. Ada resep. Pasak ada resep bumi. ya. Iya. Memang ada obat-obatan yang bisa membuat kuat katanya. Oh, Tapi yang pasti Ada olahraga penting, betul sekali Pak Dana ya. Olahraga yang baik itu menolong kita Iya. karena ereksi dalam pria itu berhubungan dengan tekanan darah. Kita nggak punya tulang di penis. Itu semua tergantung dengan tekanan darah kita begitu. Jadi menekan ke situ dengan hormon, kemudian sehingga kemudian penis itu terisi dan tekanan darah itu membuat dia kencang. Makanya Anda perhatikan beberapa kasus Viagra. Kenapa minum Viagra atau untuk obat kuat begitu ya? Sakit jantung.
Jawabannya gampang, karena dia tidak cukup sehat, jantungnya tidak cukup kuat untuk memompa sehingga yang kena situ dulu begitu. Nah, jadi dengan kita itu cukup berolahraga baik dan kita cukup fit, itu sebenarnya juga menolong kita punya kemampuan untuk ereksi atau penis itu berdiri itu lebih lama, lebih kuat dan mengurangi kemungkinan juga seperti ejakulasi dini gitu. Besok kita goes lagi kok. Udah lama kita nggak goes. Iya, biar bisa makan Viagra. Bukan itu maksudku. Biar sehat bro. Iya, iya. Sekali lagi kami tidak didukung oleh salah satu merek begitu ya. Oke. Iya, Kita lanjut ya. Ya, kalau dari tadi, dari polling yang kedua, kita ada lihat banyak hal-hal yang kelihatannya sepertinya, bukan kelihatan atau sepertinya ya, mungkin menyimpang ya dari kehidupan seksual normal gitu. Ada yang misalkan membayangkan pasangan lain atau pakai alat ataupun apa gitu ya, tadi ya polling kedua tuh saya juga nggak hafal urutannya. Nah itu kalau dari sisi kekristenan, dari Alkitab, dari pandangan firman Tuhan itu gimana tuh contoh? Itu menyalahi, menyimpang dan kita harus kembali kepada kekudusan atau gimana? Karena ini kan pembelajaran juga ya supaya kita semua pasangan pasutri juga ngerti gitu. Kalau memang ini salah, menyimpang, oh kita berarti harus balik ke jalan yang benar nih gitu. Gimana tuh contoh? Ya baik ya, karena ditanya dari sisi Alkitab saya jawab dulu ya, mungkin kalau nanti dari sisi konseling begitu ya. Ya jadi kalau kita melihat di Alkitab banyak hal ya berbicara tentang seksualitas. Yang pertama adalah dari Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya seksualitas itu menjadi kalau kita lihat tidak bermasalah, karena Anda perhatikan Adam dan Hawa saling jatuh cinta, kemudian menjadi satu tubuh, itu sebelum kejadian jatuh dalam dosa. Sebelum kejadian 3, ular itu menipu, kemudian mereka saling menyalahkan gitu. Ini wanita yang kau tempatkan padaku ini begitu ya. Mulai merasa malu satu dengan yang lain begitu. Jadi seksualitas 2 menjadi 1 itu sebetulnya adalah sesuatu yang baik. Tuhan ciptakan begitu. Nah jadi kita di sini melihat yang jadi masalah adalah setelah dosa, mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dan saya dan kita sekalian, itu dosa merusak. Itulah sebabnya dosa yang merusak seksualitas ini kemudian banyak kali ditegur di dalam Alkitab. Begitu ya. Jadi di Alkitab banyak teguran terhadap hal-hal seksualitas yang salah. Begitu. Misalkan belum suami istri, misalkan kemudian itu dengan binatang ya, kemudian itu waktu sedang ada mens, kemudian itu waktu dengan misalkan dengan Apa lagi mens? ya waktu ada leleran gitu ya. Oke. Gitu. Kemudian misalkan dengan orang yang tidak tepat ya. Jadi waktu itu mereka menikahkan, ada yang bapak ya dengan istrinya lebih muda dan sebagainya. Jadi hubungan yang tidak sepantasnya begitu ya. Kemudian ada bestialial juga ya, dengan binatang juga ada. Dan salah satu yang kontroversi itu adalah hubungan seksual antara sesama jenis begitu ya. Juga tidak disetujui ya, dikutuk oleh Tuhan. Nah, tapi ini saya tidak akan masuk lebih jauh ya, kita tidak berbicara apakah salah jadi orang homoseksual. Saya tidak mau masuk ke situ, tetapi tindakan itu pada konteks Alkitab Perjanjian Lama kita melihat di situ Tuhan tidak setuju di situ. Tuhan menegur gitu. Nah, artinya ada hal-hal yang salah begitu memang di dalam hubungan seksualitas yang harus kita waspadai begitu ya. Itu yang disebut dengan fornication, kecemaran, perzinahan, itu di dalam PB pun keluar ya banyak begitu. Nah, jadi artinya tentu aja ada yang salah, tapi yang penting adalah gimana kita bisa melakukan yang benar. Kalau benar itu harusnya jadinya indah begitu dalam hubungan seksual. Nah, yang indah ini adalah 2 hal. Ya pertama secara prinsipal dan juga ada yang secara applicable gitu ya. Jadi application. Jadi kalau yang prinsipal kita tahu ada kasih. Jadi katakan bahwa kasih itu lembut, kasih itu penyayang, ya kasih itu pengertian, kasih itu sabar, ya 1 Korintus 13. Jadi ya kasih itu seperti itu, sama pasangan sabar, jangan nggak sabar. Itu kan laki-laki gitu ya sudah naik gitu pingin segera penetrasi. Padahal belum ada lubrikan, belum basah wanitanya. Sehingga kita menyakiti dia, itu nggak sabar. It's not love gitu ya. Kemudian kasih ya menghormati suami walaupun kita baru jengkel sama suami, ya kita baru tidak sepakat sama suami. Boleh nggak istri kemudian menahan diri, tidak memberikan tubuhnya buat suaminya, menghukum suaminya, mati lu gua nggak kasih, hancur lu gitu kan.
Itu juga satu hal yang salah. Jadi bagaimana prinsip kasih juga penting begitu. Nah, tapi kemudian kita juga melihat bahwa kadangkala banyak orang Kristen dan kita semua pernah punya pengalaman mau ke hal-hal lain yang salah adalah karena kita tidak tahu melakukan yang betul. Sehingga waktu kita tidak mencoba yang betul, kita mencoba cari yang salah gitu ya. Misalkan ya hal-hal yang lain gitu ya. Nah, saya takut melebar, saya kembali lagi. Misalkan begini, ya tadi prinsip sudah ya, kasih, pengertian. Kemudian application-nya misalkan seperti ini. Apakah Anda tahu titik-titik yang membangkitkan gairah di dalam pasangan? Kalau enggak, susah. Jadi seks itu jadi garing kenapa? Saya tidak tahu saya harus menyentuh di mana. Saya tidak tahu bahasa kasih dia apa. Nah ini jadi masalah begitu. Misalkan saya pernah melihat gitu ya salah satu film gitu ya waktu itu cukup santer ya, ada anak muda ya masih di kisaran pelajar SMP SMA ya memainkan alat kelamin dari pacarnya. Dia kocok, cet begitu kan. Tapi ini anak tidak tahu, yang dia kocok, yang dia goyang itu bagian pangkal penis yang sebetulnya tidak geli sama sekali. Jadi kalau kita main di tempat yang kita nggak geli, Anda pegang, Anda goyang, dia tidak akan merasa apa-apa begitu ya. Nah inilah yang disebut di dalam wanita, itu ada namanya klitoris dan G-spot. Ya klitoris, Anda bisa bertanya pada istri Anda di mana sih lokasinya, dan Anda harus tahu itu bagian geli gitu. Anda kalau main di bagian pipi daripada vagina misalkan, ya tidak ada apa-apa, tidak akan merasa terlalu apa begitu, tapi di klitoris geli. Kemudian berikutnya ada yang namanya itu G-spot. G-spot itu ada di vagina bagian atas, ya naik kurang lebih 1 or 2 inch begitu ya. Jadi berapa itu? 3-6 cm begitu ya. Nah, kalau ini adalah sesuatu hal yang kita sadar itu bagian tubuh wanita begitu. Dan ini bukan sesuatu yang kita harus itu tubuh kita begitu ya. Kita laki-laki juga sama ya, kita juga laki-laki juga punya bagian kelamin kita ya memang di situ Tuhan ciptakan gitu ya. Kita juga ada bisa mengeluarkan lubrikan begitu ya. Dan tentu saja kita juga tahu ya bagaimana, nah ini yang nggak tahu Anda tahu nggak ya, misalkan yang wanita ya, di laki-laki di penis itu ada yang namanya F-spot sama P-spot. Wanita bilang ada G-spot ya, kemudian dibikin ada yang namanya V-spot dan ada yang namanya P-spot ya. Ya, F-spot dan juga P-spot gitu. Nah, F-spot itu ada di bagian penis, kemudian di bagian pangkal begitu ya, yang ada di bagian ujung begitu ya, daripada seperti kalau kita itu penis ada bagian seperti panahnya begitu ya. Helm. Ya, bagian helm begitu ya. Nah, Anda bisa cari di situ beberapa pria sangat geli itu F begitu ya. F-spot. Ada yang namanya juga G-spot yaitu di bagian sambungan antara skrotum gitu ya. Anda tahu ya skrotum itu kantong yang mengandung 2 buah itu ya, sakar gitu bahasa Indonesianya. Nah itu nyambung ke bagian bawah, beberapa orang juga geli di situ. Nah jadi kalau wanitanya tahu main di situ, laki-lakinya juga nggak mau mungkin cari seks doll lah ya, cari pelacur lah ya, atau misalkan dia main sendiri gitu ya. Kenapa laki-laki mungkin main sendiri? Karena dia tahu gelinya di mana. Tapi waktu dia nggak komunikasi sama istrinya juga nggak tahu, dia pikir udah geli gitu kan, ternyata nggak geli, nggak enak begitu kan. Demikian juga yang perempuan, gelinya di mana begitu. Dan bukan cuma itu saja, sebetulnya wanita kita manusia punya macam-macam. Cuma saya nggak ada slide-nya, tapi di PMC, ya premarital class, saya juga ada gambarnya gitu. Bagian mana yang geli, Pak? Misalkan ada di bagian ujung, di belakang kepala, ya ada yang di bagian mana itu, tiba-tiba bagian pangkal paha, begitu ya, ada yang di bagian nipple, begitu ya. Jadi itu semua kita bisa melakukan percobaan, gitu ya. Nah yang saya paling menarik adalah yang cukup transformatif sebetulnya adalah waktu dosen saya ya Pak Yakub Susabda itu bilang, kalau dia bilang gini loh, lu seksualitas tuh kita itu homo ludens. Apa itu? Kita manusia main. Jadi anggap seks itu apa? Main gitu loh. Kalau kita main kan kita seneng gitu kan, coba-coba kejar-kejaran, cari-carian kan gitu kan. Nah jadi make sex itu ada sisi play-nya, bukan cuma sekedar kewajiban yang berat. Kita bermain, kita ketawa, kita geli, kita salah, kita mundur, kita coba lagi gitu. Ini main gitu. Jadi biarkan pasangan kita bermain dengan tubuh kita, kita juga main sama tubuh kita. Gitu. Nah sehingga kita ketemu yang cocok apa gitu. Nah kalau kita tidak main, nah ini yang bahayanya ya nanti kita main sendiri. Kita main sendiri. Nah nanti seperti istri saya bilang nanti, kita main sex toy, kita main masturbasi, kita nonton blue film. Jangan-jangan tujuan beratnya adalah apa? Kita main sendiri.
enak-enak sendiri. Nah, masalahnya adalah waktu kita cari enak sendiri, apakah ini sesuai dengan ajaran Alkitab yang mengajarkan tentang kasih. Ilah sesamamu. Dua hal. Pertama kita ada kasih, kedua efeknya terhadap orang lain gitu kan, terhadap pasangan kita. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat gitu ya bagaimana firman Tuhan itu sebetulnya terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya nggak terpisah ya, cuman kita perlu pelan-pelan untuk melihat jembatannya di mana bahwa sebenarnya itu terhubung begitu. Oke. Ini pemaparan yang sangat komprehensif ya teman-teman. Tapi kita masih punya satu bagian lagi, ya ini bagian terakhir. Jadi kita akan launch polling terakhir. Siap-siap Pak Timothy? Kita jawab dalam waktu 3 detik. Habis itu saya berjanji saya akan balik ke room chat untuk ngebahas chatting teman-teman ya. Jangan khawatir. Oke, part 3. Let's go. Pak Dana sudah? Udah submit kok? Sudah ya? Ini lebih dikit pertanyaannya, jadi kita akan tutup lebih cepat lagi supaya kita punya waktu ngobrol lebih panjang. Oke, kita tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Ya, tolong ditutup pollingnya dan kita akan share hasilnya Pak Timothy. Oke, apakah mandi bersama seksi? Wah, pada setuju nih ya. Ada juga yang merasa tidak seksi. Lalu apakah Anda bicarakan dengan orang lain buat cowok? Nah cowok tuh kebanyakan gak ngomongin tuh kok. Ya ternyata cowok gak ngomongin sebagian besar. Dan buat yang cewek juga enggak. Cuman yang cewek itu lebih berimbang dibandingkan cowok lebih jomplang hasilnya. Nah ini pernah katakan basah enggak? Oh sebagian besar enggak pernah. Tapi ada juga yang bilang udah pernah. Dan mengenai makna marital rape itu ternyata berimbang. Nanti akan kita kupas sedikit ya. Apa itu marital rape? Kemudian kita juga melihat apakah cowok memberikan rating yang baik untuk pasangannya. Ini semata-mata bukan buat melecehkan ya Bapak Ibu, ini cuma mau tahu aja. Kalau cowok sama cewek mengisi polling terpisah secara anonim, jawaban terjujur itu apa sih? Ternyata banyak yang kasih nilai 3 sama 4. Ya. Dan buat yang cewek kasih buat nilai cowoknya, itu kebanyakan juga 3 dan 4. Oke ya. Nah ini kita mau bagian terakhir kita bahas. Ya polling boleh ditutup. Kita balik ke spotlight wajah pembicara kita. So gimana? Semua Ekin sama Contoh Markus pernah mandi bareng? Pernah. Pernah ya. Gimana? What do you feel? Apakah sepakat dengan para jemaat kita yang bilang, oh itu seksi, itu menarik gitu? Mandi bareng itu maksudnya tempatnya bareng atau waktunya bersamaan? Mandi bareng. Oh enggak dong. Oh saya pikir mandi bareng yang satu di sana satu sini kan tetap mandi bareng gitu kan bareng-bareng waktunya. satu tempat gitu. Oh iya. Gimana pendapat Ko Markus? Maksudnya apakah ini sesuatu yang perlu dibiasain? It's a good habit, it's a new variation yang bisa diatur. Atau Ya, semua Ekin pertama menjawab dulu? sih kita sih punya satu kamar mandi. Ya. Kita punya satu kamar mandi. Itu menolong gitu ya untuk tidak mandi terpisah gitu kan. Jadi kalau Anda di rumah ya ranjang satu aja supaya tidak mungkin pisah ranjang. Nah, gitu. Kita punya schedule juga, seminggu sekali gitu. Oke. Jadi saling gosok punggung. Iya. Kering kaki. Ada hal tertentu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Iya. Apalagi makin tua makin susah ya pegang belakang ya. Ya Pak Aseng yang bilang kalau semakin tua kok saya jadi agak gimana Pak Aseng ya. Lalu tadi di polling kita juga ada yang bicara soal kegap sama anak gitu. Nah, apakah hal itu sesuatu yang ya udah wajar dan bisa kita ngomongin atau ini sesuatu yang sebenarnya sangat fatal secara psikologis dan kita perlu address segera. Jangan sampai itu kejadian. So what do you think? Tergantung umur ya.
Umur. Ya, kalau Oke. misalnya anak kecil mungkin dia nggak akan terlalu perhatiin ya gitu. Tapi kalau misalnya udah berumur 6-7 tahun ke atas, nah itu bisa kita bicarakan gitu, kita komunikasikan. Tentunya sebelumnya bisa mungkin jangan sampai ketangkep dong ya gitu ya. Iya. Heeh. Ya pastikan kunci Anda cukup baik begitu ya. Iya. Hindari connecting door ya. Connecting door. Ya. Nah, tapi intinya adalah ini sih. Jadi intinya sekali lagi saya bilang seperti tadi frekuensi ya amplitudo sama apa namanya itu interval. Thank you banyak begitu ya. Jadi di antara anak kita lihat kita sampai belum lihat itu kan ada interval waktu ya. Sampai dia belum ngerti, sampai dia ngerti ya, sampai dia masih anak yang kecil, masih suka netek, masih suka pegang sama tinggal sama ibunya gitu walaupun laki-laki, sampai dia mulai mengerti bahwa ini perempuan dan dia harus ada distance begitu dia mulai menjadi remaja, itu kan semua ada interval gitu ya. Nah, yang penting adalah kita persiapkan intervalnya dengan baik atau tidak. Kalau kita tidak pernah membicarakan seksualitas dengan cukup detail ya, bahwa bilang ini bukan burung. Orang teknisnya bilang ini penis. Gitu ya. Wanita tidak punya penis, punyanya disebut sebagai vagina. Misalkan kita mulai jelaskan begitu ya, walaupun mungkin nggak ngerti, tapi waktu kita teruskan beberapa waktu, berapa hari, berapa bulan, mereka mulai akan ngerti gitu ya. Oh, ini bukan satu hal yang jelek, itu satu hal yang baik, itu satu hal yang lumrah begitu ya. Nah, waktu kita sudah mulai di interval ini memberikan education seks yang cukup, bukan cukup lah, tapi memadai lah begitu ya. Waktu kejadian begini terjadi, kita jelasin lebih gampang. Kalau kita nggak pernah ngomong sama sekali, suruh jelasin bingung. Karena kita nggak tahu mau pakai bahasa apa, kita pakai bahasa teknis dia nggak ngerti gitu kan, kita nggak jelasin dia salah ngerti gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi inilah, jangan terkunci pada kejadian, wah 1 atau 2 bahaya. Sebelum itu terjadi, interval waktu dari sekarang sampai itu terjadi, kita persiapkan. Nah, ini yang kita jangan lengah dan kita bersyukur gereja ada untuk selalu melengkapi Anda, begitu kan? Termasuk sekarang. Mungkin belum kejadian, tapi sometimes mungkin suatu saat anak Anda akan melihat Anda, akan bertanya, dan mungkin ada kejadian apa, Anda sudah persiapkan dengan dari sekarang ya fondasi-fondasinya tentang sexual education misalkan begitu. I see. Oke. Nah, ini mungkin terakhir aja kita bahasnya karena terbatasan waktu. Dan Baik. kita juga masih mau menggali beberapa bagian dari chat room kita ya, Kodana. Iya, cepat aja ya. Cepat, baik. Ternyata masalah marital rape atau pemerkosaan dalam rumah tangga itu 50-50 kalau kita lihat hasilnya. Ya. Sebagian besar orang juga belum mengerti apa itu dan sampai batas mana itu tergolong sebagai pemerkosaan. Kan kesannya pemerkosaan itu sesuatu yang sangat ngeri, sesuatu yang sangat damaging gitu, sangat bahaya. Padahal dalam rumah tangga juga bisa terjadi. Any comment untuk hal ini? Cuantau sama Semu. Ya biasanya itu jika salah satu pasangan tidak siap. Oke. Ya, terus pasangan yang lainnya memaksakan untuk berhubungan seksual. Nah, itu bisa dikatakan ya marital rape ya. Oke. Jadi pemerkosaan tuh bahkan sampai definisi terhalus begitu pun sudah bisa golong termasuk pemerkosaan. Gitu kok Markus? Ya, 2 hal pokoknya perhatikan. Pertama adalah hukum sosial, norma sosial. Norma sosial Asia biasa mentolerir. Jadi laki-laki itu selalu masih punya keunggulan di atas wanita. Oke. Jadi kalau udah punya istri itu hadiah begitu ya. Tapi kemudian di barat mungkin sedikit berbeda ya. Itu butuh konsen, persetujuan. Jadi sesuatu yang tidak butuh konsen bisa dibawa ke dalam pengadilan. Ya konsen itu setuju, saya konsen begitu. Nah kalau barat kan sampai sebelum nikah pun konsen, enggak apa-apa gitu ya. Oke. Tapi yang kedua adalah yang ini saya belum selidiki dan saya belum sempat kutip adalah dari sisi hukum negara Indonesia. Gitu ya. Jadi hukum pidana kemudian juga ada rencana undang-undang untuk wanita ini ya saya belum cek begitu. Mungkin di situ ada hal-hal lebih detail tentang hukum yang bisa mengatur tentang rape di dalam domestic rape. Memang ada RUU PKS ya yang sampai Betul, sekarang belum PKS, disahkan juga. ya, Itu yang betul. membuat Nah, akhirnya itu banyak itu ya. Mungkin nanti bisa menjadi penyelidikan saya lebih lanjut ya untuk masalah hukumnya. Tapi ada 2 hal itu ya, ada masalah norma sosial, kemudian ada norma hukum, dan yang istri saya katakan itu adalah yang namanya pengalaman mental. Bisa saja dia secara norma tidak ada yang keberatan, hukum tidak ada keberatan, tapi dia keberatan. Nah itu sebenarnya sebuah rape secara mental yang kita juga harus perhatikan ya, baik suami maupun istri. Dan saya tahu puji Tuhan ya pada para wanita pada abad ini Anda bisa menyiksa pria begitu ya. Tindak pidana kekerasan rumah tangga bisa dilakukan wanita, yang itu kayak tidak mungkin 500 tahun yang lalu gitu. Jadi sekali lagi mari saling menghargai. Thank you. Oke. Kita langsung aja ke satu pertanyaan aja dari di chat ya. Untuk pernikahan di atas 13 tahun ke atas, apakah banyak yang pakai gaya minta pencerahannya untuk host atau narasumber? Baik, terima kasih. Ya. Pak Dana, yang sudah 13 tahun ke atas Pak, silakan. Dibalikin lagi kok. Silakan. Pengalaman 24 tahun lebih unggul daripada 13 tahun ya. Nah, coba kita tanya.
gaya makin berkurang, ya sesuai dengan Tema kita. kondisi Fisik. fisik kita. Sakit pinggang, ya salah gerak dikit keseleo, ya jadi pasti akan makin berkurang nanti, ya. Oke, itu aja. Ada lagi di chat. Habis dicakarin, Pak Polin. Waduh, Pak Polin, Aduh, turut prihatin gara-gara ya. ikut seminar ini, talk show ini ya. Nggak apa-apa ya. Pak Polin punya anak-anak juga nanti Oke. bisa dibimbing. Mantap Ya. Pak. Iya. Masih ada komen-komen lainnya, tapi saya rasa juga kita bisa bahas di lain waktu ya. Iya. Ada Kita akan Pak Choisin yang masuk. bilang nggak setuju kalau di jadwal. Nah itu bisa jadi perdebatan ya. Karena memang maunya yang spontan-spontan, tapi ternyata kalau spontan, benar kata Pak Markus, Pak Choisin. Saya ngomong sama teman yang nggak di jadwal, mau spontan, udah tiba-tiba sebulan aja gitu, udah lama enggak gitu. Dan itu akhirnya jadi satu normal baru buat mereka. Nah itu yang ya. Mungkin, Tapi ya. interaksinya bagus ya. Jadi dengan Anda bisa berdiskusi dan ini berarti puji Tuhan ya. Berarti acaranya Pak Sutri ini bisa menampung ya pendapat-pendapat dan juga kebutuhan daripada Pak Sutri GKI Suter ya. Thank you banyak pelayanannya. Terima kasih Santo Markus, Jacqueline, Sama-sama. terima kasih. Jadi teman-teman kita sudah di penghujung acara, talk show kita sudah selesai, tapi kita akan lanjut ke Kita akan masuk ke bagian berikutnya. persembahannya. Kita akan dengarkan satu pujian dan masuk ke persembahan. Doa persembahan akan dibawakan oleh Mario atau Erik nanti, silakan. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya, silakan Mario atau Erik. Kita masuk ke doa persembahan. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh berada di suatu persekutuan Pak Sutri. Tuhan, kami membahas tentang apakah penting seks itu untuk kehidupan kita sebagai pasang suami istri. Tuhan, terima kasih untuk pembicara Om Markus dan Ci Ekin yang boleh menyampaikan materinya dengan baik. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk waktu-waktu yang indah ketika kami boleh menerapkan setiap apa yang kami bahas Tuhan di dalam persekutuan Pak Sutri pada malam hari ini ke dalam kehidupan suami istri Tuhan kami di keseharian kami. Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga sudah memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini boleh menjadi berkat untuk orang-orang banyak dan juga untuk gerejamu dimanapun gerejamu berada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati acara kami selanjutnya. Tuhan yang pimpin acara ini boleh berakhir dengan baik dan
kami boleh beristirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, sebelum lanjut ke pengumuman, kita akan foto bersama dulu ya. Oh, oke. Foto bersama dulu di lead sama Timothy ya. Ya, teman-teman yang di rumah bisa buka kameranya ya. Kita mau foto bareng-bareng buat dokumentasi. Ya. Oke. Sambil nanti ada setelah foto bersama ada pengumuman dari Semu ya. Ya, Semu. Semu ada di sini juga. Silakan Timothy. Halo, halo. Ya. Yuk, Bapak Ibu, selamat malam. Mari kameranya dibuka, kita mau foto bersama ya. Kali ini ada 2 page, jadinya saya harus 2 kali foto. Nggak lama-lama ya, langsung ready, 1, 2. 1, 2. Oke, thank you Bapak Ibu. Thank you. Mengundang Semu Fonce ke ya. depan untuk menyampaikan pengumuman Semu Fonce. Yuhu. Oke. Kasih mic. Minta maju aja. Iya nggak ada suara. Suaranya nggak keluar semua, sorry. Mungkin ya dengan. Kedengaran sekarang ya. Ya oke. Jadi Bapak Ibu tetap setia, kami tetap rindu bisa berkumpul bersama-sama ya di persekutuan Pasutri selanjutnya. Dan mari kita sebelum tutup doa berkat oleh contoh Markus, kita doa terlebih dahulu yuk buat Pasutri kita. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih kami sungguh bersyukur untuk melihat kerinduan daripada Pak Sutri GKI Sunter untuk berkumpul pada malam hari ini dalam persekutuan yang singkat, tapi kami bisa mendapatkan pelajaran yang indah, pelajaran yang baik, data yang baik juga tentang masalah seksualitas ini. Tuhan tolong sertai setiap kami, Tuhan pimpin akan setiap rumah tangga kami, pernikahan kami, hubungan kami sebagai suami istri. Karena itulah yang Engkau inginkan Tuhan, Engkau inginkan supaya setiap keluarga suami istri memiliki hubungan yang baik, bukan hanya hubungan secara jasmani tapi rohani juga bersama dengan Engkau. Tuhan tolong mampukan setiap pasutri yang ada di gereja kami ini, Tuhan berkati dan pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Tuhan kami juga mau berdoa
menyerahkan juga untuk pergumulan-pergumulan pasutri kami. Kami tahu ada yang memiliki masalah di dalam hubungan suami istri. Tuhan, kami terus berdoa biarlah Tuhan yang menolong mereka. Tuhan memberikan kasih dari sorga kepada mereka sehingga mereka bisa saling mengasihi kembali, mengasihi dan mengampuni satu dan yang lain. Biarlah Tuhan Kau menolong mereka. Dan kami tak lupa juga berdoa untuk pengurus baru daripada Komisi Pasutri juga. Tuhan Kau berkati, Engkau siapkan dan pakai mereka supaya bisa bekerja bersama-sama untuk menjangkau lebih banyak lagi pasutri yang ada di gereja kami ini. Dan juga kami bisa jadi berkat bagi pasutri yang lain yang ada di gereja lain. Biarlah Tuhan Kau pakai setiap kami, Engkau menolong dan memberikan kami hikmat, kerjasama yang baik, kesehatian di dalam melayani-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk keluarga, untuk teman-teman saudara seiman yang ada di gereja maupun di mana saja, biarlah kami bisa terus bertumbuh bersama dengan Engkau, kami bisa semakin intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami, bukan hanya berkat jasmani tapi berkat rohani. Berkat yaitu hubungan intim dengan suami istri, itu juga adalah berkat daripada Engkau. Biarlah Tuhan terus memberkati, memakai setiap kami, menolong setiap pasutri kami Tuhan dalam pergumulan pekerjaan, usaha, Tuhan juga yang tolong berikan jalan keluar, hikmat kepada mereka, bagaimana mereka bisa terus maju dan terus bisa berhasil dalam usaha mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak mereka juga, ada yang baru melahirkan, ada juga yang sedang hamil, ada juga yang sedang mendidik anak-anak di dalam sekolah. Tuhan tolong mereka, sertai berikan kekuatan, semangat kepada mereka sebagai orang tua yang terus memperhatikan dan membesarkan anak-anak mereka. Tuhan, inilah doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan memberkati setiap pasutri kami, baik yang juga sudah anniversary dari bulan Januari sampai bulan Juli ini. Tuhan Kau berkati mereka dalam hidup mereka, pernikahan dan juga pekerjaan dan juga kehidupan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa semua yang kami panjatkan dan serahkan dan mohon kepadamu. Kiranya Tuhan mendengar doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama nyanyikan Bapa terima kasih, kemudian doa berkat oleh Contoh Markus. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, inilah kami mohonkan berkat Tuhan. Berbicara, kami tahu kami ingin menikmati hubungan intim. Kami ingin merasakan penyatuan yang begitu dalam. Kami ingin merasakan sukacita untuk memiliki rekan berhubungan intim. Kami ingin kami sama pasangan kami bisa semakin dekat, bisa semakin kompak. Tapi kami sadar itu tidak mudah, itu sulit. Tapi Tuhan, lewat penutup ini kami berdoa berkat-Mu tercurah kepada kami. Karena kami melihat di dalam Alkitab, kami melihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, Kau bekerja dengan cara yang luar biasa. Kau bekerja dengan cara yang kelihatannya lembut tetapi ternyata berdampak. Kami berdoa, Kau mengutus kami masuk ke dalam keluarga kami masing-masing, khususnya bagi kami yang masih ada pasangan. Kami mau bersyukur masih punya pasangan. Kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami. Dan biarlah kami memanfaatkan waktu yang ada bersama ini sebagai pasangan. Sesungguh-sungguhnya kami melakukan yang terbaik untuk pasangan kami. Dan kami terus berdoa, Tuhan yang buka jalan. Kami banyak hal tidak mampu, kami banyak hal bingung bagaimana menyelesaikan masalah relasi kami dan juga bagaimana menikmati hubungan intim dengan pasangan kami. Tapi Tuhan, Kau mampu mengubah otak kami. Kau mampu mengubah perilaku kami. Engkau mampu membuat kejadian-kejadian yang membuat kami bersatu lagi dan kami semakin mencintai. Engkaulah Tuhan yang mampu mengadakan berbagai macam hal. Oleh sebab itu kami mau pulang di dalam sebuah keyakinan Tuhan Kau bekerja di dalam hidup kami. Seperti yang sudah didoakan oleh semua Fonsi. Bahwa anugerah keselamatan juga adalah anugerah Engkau memberkati kehidupan kasih kami dengan pasangan kami. Terima kasih Tuhan, utuslah kami pulang dalam berkat-Mu yang tercurah kepada kami. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak bersekudahan dari Allah Sang Bapa, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita terus-menerus dalam hidup kita, sampai kita semua bersatu kembali sebagai keluarga besar kerajaan Allah pada waktunya nanti. Kita tinggal di hadapan Tuhan, ada kasih, ada kesatuan yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Tuhan berkati Amin. kita sekalian. Saya serahkan kembali. Ya. Gimana? Para jemaat, kita berharap, kami berharap kita semua dapat berkat dari acara hari ini. Saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa Pak Sutri sekarang nggak tiap bulan, setahun cuma 4-5 kali acara, jadi tiap kali kita adakan, yuk kita support dengan menghadiri. Ya, Kodana? Ya. Terima kasih khusus untuk contoh Markus, semua Ekin yang sudah menyiapkan ya materi support acara malam hari ini juga. Sangat terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat malam. Bye. Goodbye, good night. Have a nice weekend. Bye. Dadah.